Di kamar yang tidak terlalu besar inilah dugaan kekerasan seksual itu terjadi. Posisi Ibu Putri saat itu sedang rebahan di sini. Sedang rebahan di sini. Tidur ya. Iya. Almarhum Joshua masuk sampai ke sini. Iya, betul. Nah, kalau Anda mengikuti pemirsa di persidangan, posisi Putri Chandrawati itu di bawah sini dengan kondisi tergeletak lemas, dan ketika ART, Susi mendapati ke atas ke lantai 2, kondisinya dalam tangan yang sudah dingin, tubuh dingin, kaki dingin. Pemirsa, kita sudah berminggu-minggu mengikuti sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo CS. Dan di awal dakwaan jaksa memang dijelaskan panjang lebar terkait dengan kronologis dan juga dugaan pasal yang dilanggar atau dugaan pasal yang dijeratkan kepada terdakwa. Namun ada satu rentetan kasus yang tidak dimasukkan dalam dakwaan jaksa, yaitu adanya dugaan pelecehan seksual di rumah Sambo di Magelang. Dan terkait hal ini saya dapat kesempatan langsung ke Magelang untuk melihat langsung lokasi di rumah Magelang di mana diduga terjadinya kasus pelecehan seksual. Ini adalah versi BAP dari pihak Putri Chandrawati ya. Nah, malam ini saya mengundang dua kuasa hukum dari pihak Joshua Huta Barat dan juga Ferdy Sambo untuk bisa menjelaskan pendapat mereka masing-masing terhadap liputan yang secara eksklusif saya dan kameramen saya, Bowo Iman, dapatkan ke Magelang. Sebelum memulai diskusi malam hari ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat kembali bagaimana liputan di Magelang dan apakah motif pelecehan seksual bisa mempengaruhi putusan hakim pada akhirnya, dan apakah misteri dugaan pelecehan seksual di Magelang akan terungkap. Kita akan diskusikan di dua sisi malam hari ini. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kediaman milik Ferdy Sambo di Mertoyudan di Magelang. Ini merupakan rumah yang menjadi saksi bisu di mana dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati terjadi di dalam rumah ini. Kami akan mengajak Anda secara eksklusif untuk melihat langsung apa dan bagaimana kondisi di dalam rumah untuk menggambarkan yang sesungguhnya terjadi. Di kamar yang tidak terlalu besar inilah dugaan kekerasan seksual itu terjadi. Posisi Ibu Putri saat itu sedang rebahan di sini. Sedang rebahan di sini. Tidur ya? Iya, betul. Tertidur lelap, dan almarhum Joshua masuk sampai ke sini. Iya, betul. Di mana ruangan ini sebenarnya tidak boleh akses untuk Nggak ajudan, boleh, iya. pembantu, Nggak dan juga boleh, supir iya, tidak betul. boleh. Nggak boleh. Kecuali dipanggil. Kecuali dipanggil. Ketika itu Bu Putri kaget pasti ya? Pasti iya. Ketika ada Joshua masuk sini. Ibu bilang, loh kamu ngapain di sini Jos? Gitu. Nah udah terjadilah tindakan kekerasan seksual di situ. Kami mengikuti di persidangan, Putri Chandrawati sempat dibanting beberapa kali Joshua. Iya, betul. Yang pertama ketika didorong ke depan, ada dengar orang suara naik ya, suara masuk ke atas. Iya, betul. Kemudian Joshua merasa khawatir. Ini keterangan dari BAP yang kita terima ya. Iya, betul. Akhirnya dilemparlah ke sini. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang pertama. Posisi kedua, kemudian masih maju ke sini. Jadi 2 kali di sini. 2 kali dilempar di kamar dilempar. ini, di kasur Iya, ini. Iya. Jadi pada saat mendengar suara, Joshua langsung tutup pintu ini. Oke. Nah baru langsung panggil ibu untuk maksudnya menghalau. Nah setelah Jadi itu posisinya ini saya Ibu Putri, ini Joshua di belakang. Iya begini. Nah terus tapi ibu nggak mau gitu. Akhirnya dibanting. Terus dia mungkin panik-panik sendiri, terus ditarik lagi, dibanting lagi. Yang kedua kali dibanting lagi. Iya. Baru yang ketiga itu yang dibawa setelah mungkin dia mendengar suasana agak tenang, dia tetap ibu di depan gitu loh. Dia bukain pintu kayak gini. Saya mengikuti keterangan sempat melihat tangan ya Susi di sini ya, Mbak Brian ya. Iya. Itu yang tidak terkonfirmasi tangan siapa, tangan betul. Joshua atau tangan Putri Chandrawati. Baru setelah dilihat, dibanting, terus Joshua turun pertama kali. Iya. Ini adalah kalau Anda mengikuti pemirsa di persidangan, posisi Putri Chandrawati itu di bawah sini dengan kondisi tergeletak lemas, kaki lurus seperti ini, mata tertutup, dan ketika ART, Susi mendapati ke atas ke lantai 2, kondisinya dalam tangan yang sudah dingin, tubuh dingin, kaki dingin. Tertangkap Pak Kuat kan yang kedua. Yang kedua. Yang mengendap-endap. Betul, ketika yang kedua kali Joshua turun mengendap posisi di sini. Iya. Celingak-celinguk, iya. Sambil lihat ke kiri dan ke kanan. Iya, seperti lihat ada melihat situasi, memastikan aman. Nah, di posisi di luar itulah Kuat Ma'ruf berada yang disinyalir melihat gerak-gerik Joshua ketika turun yang kedua kali, dan di sanalah dia mulai mengejar Joshua sehingga tanya dulu ketok kaca ketok kaca, woi ngapain di situ gitu. Ya, tadi Anda sudah menyaksikan tayangan ini, dan tayangan ini juga mengundang
ketawa kecil dari Bang Martin. Nanti kita akan bahas ini Bang Martin. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Ada Mbak Monica Margaret, kriminolog. Selamat malam Mbak Monica. Selamat malam Mbak Anggi. Ya. Kemudian ada Bung Febri Diansyah, pengacara Putri Chandrawati. Selamat malam. Selamat malam Anggi. Di ujung sana ada Bung Martin Lukas Simanjuntak, pengacara keluarga Joshua. Selamat malam. Ya, ini saya sengaja mengundang Bung Martin karena mengomentari saya langsung di program TV One yang lain. Jadi kita ingin mendengarkan apa yang menjadi keberatan karena posisi kami, kehadiran kami di sana untuk melihat secara langsung nih lokasi yang diduga jadi tempat pelecehan seksual terjadi yang kemudian menjadi runutan rangkaian peristiwa dengan berakhirnya pembunuhan terhadap Joshua Huta Barat. Apa yang menjadi keberatan Anda, Bung Martin, dalam peristiwa ini? Ya, terima kasih Mbak Dwi Anggia. Memang benar, kemarin saya sempat memberikan kritik keras ya terhadap acara TV One, khususnya liputan yang mengenai rumah Magelang. Sebenarnya saya mendapatkan informasi pada saat itu, tim Fakta TV One juga diundang, tapi mereka menolak karena menurut produser acaranya ataupun hostnya tidak ada relevansinya saat ini untuk membahas hal tersebut. Manakala di dalam surat dakwaan juga jelas dikatakan bahwa itu hanya klaim sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ya, oleh karena itu mengingat juga hari Kamis orang tua korban diundang ke acara ini dan juga diberikan boleh saya luruskan, tim Fakta diundang lalu menolak dengan alasan apa katanya? Iya, dengan alasan tidak ada relevansinya untuk dibahas pada saat ini. Harusnya ya pada saat sebelum persidangan, pada saat itu masih itu perlu saya klarifikasi ya, karena pihak keluarga tidak mengizinkan ya pada saat itu ya. Nanti boleh dicek sama hostnya ya, yang bawa acara. Saya nggak ada mengada-mengada. Tadi barusan saya telepon karena dia. saya yang mengajak tim Fakta awalnya itu. Iya. Karena kami yang lebih tahu. Oke, lanjutkan. Silakan. Saya lanjut ya. Tadi tetap ya Mbak Dwi mengatakan bahwa ada uraian yang tidak diuraikan di surat dakwaan terkait kedugaan kekerasan seksual. Sebenarnya itu dijabarkan. Ya, kita harus flashback lagi nih. Pada saat pemeriksaan tersangka ini sangkin di anak emaskan ya. Kenapa saya bilang di anak emaskan? Sangkin diberikan privilege terhadap motif-motif yang aneh ini, ya padahal anak orang sudah meninggal, itu diperiksa menggunakan lie detector. Dua-duanya. 3 orang tersangka yang sekarang sudah jadi terdakwa dikonfirmasi keterangannya katanya lebih banyak yang benar. Yang 2 ini tidak dipublikasikan. Nah, manakala untuk ada PC dan FS ya. Betul. Manakala di dalam surat dakwaan dugaan atau motif yang mereka sampaikan tidak diuraikan, ya berarti kita sudah bisa tebak apa hasilnya itu lie detector. Klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya ya. Lalu berangkat kepada situ. Rekan saya ini mengatakan bahwa pada saat sebelum menyampaikan nota keberatan atau eksepsi, dia mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa itu hanya dibangun berdasarkan satu keterangan saksi dan juga tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa pidana yang terjadi katanya. Atau peristiwa rangkaian peristiwa. Nah sekarang yang saya mau sampaikan kepada Mbak Dwi, sudah hancur lebur itu Mbak. Keterangan saksi di Susi di persidangan pada pemeriksaan terdakwa Eliezer mengatakan tidak ada bopong-bopongan. Tidak ada kata-kata Eliezer yang mengatakan janganlah bang. Ya, tidak ada dia melihat katanya ada tangan. Lah gimana mau lihat ada tangan? Orang dia baru dipanggil sama Kuat ketika Joshua sudah turun. Ini nggak logis. Lalu tadi katanya Kuat melihat ada mendek-mendek dari bawah. Orang tangganya aja nggak kelihatan, nggak simetris tadi. Bagaimana dia lihat? Jadi kalau orangnya sudah turun dari tangga nggak mungkin lagi mendek-mendek. Jadi dari seluruh rangkaian peristiwa itu banyak yang tidak logis. Sehingga dalam hal ini sudah benarlah jaksa ya membuat surat dakwaan yang cermat, yang jelas, yang lengkap sesuai dengan konstruksi peristiwa yang sebenarnya, yaitu pembunuhan berencana yang sadis terhadap ajudan. Demikian. Dan tidak ada senario di Magelang itu ya dimasukkan. Tidak ada. Silakan Bung Febri ditanggapi. Ya, saya tadi menyimak, sengaja saya tidak memotong karena ketika saya dengar tampaknya memang rekan Martin ini tidak membaca eksepsi kami secara lengkap. Mungkin juga tidak mendengar secara lengkap, mungkin hanya membaca dari sumber-sumber lain. Kenapa penting kita membaca dokumen hukum itu secara lengkap dan mengikuti persidangan secara lengkap agar secara detail kita bisa mendapatkan informasinya. Contoh sederhana, eksepsi kami tidak mengatakan seluruh dakwaan itu hanya didasarkan pada satu bukti. Itu hanya salah satu bagian dari argumentasi eksepsi. Poin yang paling mendasar dari eksepsi kami adalah dakwaan jaksa ini tidak jelas. Tidak jelas kenapa? Karena ada fakta yang dihilangkan, fakta yang tidak disebutkan
Kenapa kami bisa sebutkan bahwa fakta tersebut hilang? Karena fakta tersebut ada dalam berkas perkara. Berkas perkara dari mana? Berkas perkara kami dapatkan dari jaksa penuntut umum. Salah satu fakta yang dihilangkan adalah terkait dengan peristiwa di tanggal 7 di Magelang. Jadi hanya dipotonglah peristiwa tanggal 7 itu yang terjadi di sore menjelang malamnya. Dugaan kekerasan seksual, kalau kami membahasakannya dugaan kekerasan seksual, bukan pelecehan seksual. Kalau kita mengacu ke terminologi undang-undang, ini adalah dugaan kekerasan seksual. Dugaan kekerasan seksual tersebut menurut analisis dan bukti-bukti yang kami dapatkan, diduga kuat itu terjadi di tanggal 7. Apa bukti-buktinya? Misalnya yang pertama tentu saja ada keterangan saksi, atau kalau dari perspektif kekerasan seksual ada keterangan korban di sana. Oke, sebentar Bung Febri, saya potong di sini. Keterangan saksi, masalahnya di sini kan yang satu terduganya ini sudah meninggal dunia, tidak bisa memberikan keterangan dari pihaknya. Saksinya sudah dibantah di persidangan. Susi mengatakan tidak ada pelecehan seksual. Kuat juga mengatakan tidak ada pelecehan seksual. Sebelumnya saya bicara dulu. Tadi Anda bicara tidak saya potong. Enggak, yang saya maksud tadi satu kekerasan, yang saya maksud dengan keterangan saksi itu kalau kita bicara dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah dalam konteks keterangan korban. Saksi korban ya. Saksi korban di sini siapa? Dalam konteks kekerasan seksual ya, bukan dalam konteks dugaan pembunuhan. Dalam konteks kekerasan seksual korbannya adalah Bu Putri Candrawati. Bu Putri sudah menjelaskan secara lebih detail. Kemudian menyampaikan kepada penyidik secara konsisten. Apakah itu pasti benar? Tentu kita harus uji dengan bukti-bukti yang lain. Oke, sebentar. Bagaimana cara mengujinya? Kalau dalam konteks undang-undang TPKS begitu ya, silakan baca pasal 24 dan pasal 25. Jadi Bang Martin jangan hanya baca pasal 1, dulu pernah disampaikan begitu. Bacalah pasal 24 dan pasal 25, disebutkan secara jelas di sana. Keterangan korban itu kalau tidak ada saksi lain yang melihat, kenapa? Karena kekerasan seksual ini kan kalau begitu prinsipnya yang kejahatan yang tertutup. Keterangan korban kalau tidak ada saksi yang lain, itu diverifikasi atau diperkuat atau diuji dengan yang namanya misalnya alat bukti yang lain. Hasil pemeriksaan psikologi, hasil pemeriksaan forensik, bisa juga visum et repertum misalnya. Ini yang menjadi pertanyaan dalam publik. berkas perkara ini ada satu dokumen yang cukup lengkap kami lihat, dan itu berkas yang kami dapatkan dari jaksa loh. Hasil pemeriksaan psikologi forensik yang menyebutkan secara jelas satu profil dari para pihak, dan yang kedua bagaimana konsistensi dari Putri Candrawati ketika menjelaskan hal tersebut, dan kemudian ada satu bukti yang lain yang disebut dengan circumstantial evidence. Itu diakui sebenarnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan juga di KUHP kita mengenal konsep tersebut dengan bukti sebentar, petunjuk. Bung Febri, ini saya tambah dulu sedikit nggak? Gini, kita harus paham kliennya kawan ini punya histori buruk, pernah membuat laporan palsu dan sekarang sedang dalam proses pelaporan kita. Nah kalau misalkan rekan Febri mengatakan mengacu pada pasal 24, ingat loh LPSK sebagai yang menolak berkasnya Putri pernah menyampaikan kepada kami dan kepada publik bahwa si Putri ini ya dan para penasihat hukumnya terindikasi menggunakan pasal ataupun undang-undang kekerasan seksual sebagai celah untuk berlindung. Nah, Saya ingin kalau sampaikan itu digunakan terus-menerus, ini bahaya. LPSK ini dibilang seperti bahaya. itu, padahal LPSK tidak pernah melakukan assessment terhadap Bu Putri Candrawati. Tapi klien Anda mengajukan. Silakan cek ke LPSK. Dan tahu nggak kenapa klien Anda mengajukan terlindung? Bagaimana Karena pernyataan Komnas Perempuan misalnya? Karena takut dengan pers. Itu bukan untuk perlindungan saksi kalau takut dengan pers. Bapak-bapak, boleh sebentar saya lanjutkan dulu pertanyaan saya? Sedikit ya. Komnas HAM bahkan mengatakan dalam rekomendasinya. Komnas HAM itu adalah underbow dari kalian. Komnas Perempuan juga, Andi Riantiani itu mati-matian membela kalian. Ini kalau paham nggak kalau ngomong bersamaan nggak ada yang bisa dengar loh, penonton kita nggak bisa dengar. Iya, oke, bergantian ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya nanti tolong dijawab. Ini juga jadi pertanyaan publik. Kalau memang benar jadi korban dugaan kekerasan seksual. Kalau korban langsung lapor, ini kan enggak dibunuh. Boleh saya selesaikan pertanyaan saya dulu? Kenapa pertama tidak buat lapor visum? Visumnya nggak ada. Lapor juga. Nggak ada itu visum. Itu nanti dijawab ya usai jeda. Saat lagi. Saya dulu kasih kesempatan dong. Sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali dua sisi pemirsa. Saya kasih kesempatan Bung Martin. Ingin menyampaikan pertanyaan apa tadi sebelum pertanyaan saya dijawab oleh Bung Febri? Iya, saya hanya mau menegaskan jadi gini loh ya. Kalau kita berbicara fakta itu harus ada didukung dengan bukti. Ya.
bukti-bukti yang rekan ini maksudkan kan belum disajikan di persidangan, ya. Tapi sudah ada bukti yang disajikan di depan persidangan, buktinya itu patah, tidak ada dugaan kekerasan seksual. Karena rekan saya mendalilkan dari tanggal 4 katanya ada kekerasan seksual dengan ada upaya secara paksa membopong dan sudah patah, ya. Dan katanya kekerasan seksual itu terjadi, padahal tanggal 5-nya masih pergi jalan-jalan ke mall. Nah itu kan akhirnya patah. Lalu di tanggal 7 Juli katanya tadi ada tangan lah segala macam. Coba lihat dari landscape-nya itu. Mungkin nggak Susi dari bawah melihat ada tangan? Nggak bisa, itu tangganya letter L. Lalu sebentar, saya koreksi sedikit. sebentar, nggak bisa. Ini belum selesai, Oke, belum selesai, nggak bisa, sorry ya, nggak bisa rekan. kesempatan. Lalu Kuat mengatakan ada Joshua mendek-mendek dari atas ke bawah gitu. Tadi pada saat kita lihat itu pada saat turun ya sudah selesai, nggak ada lagi kelihatan anak tangga. Jadi sudahlah, ya anak klien saya dikatakan katanya melakukan kekerasan seksual, ternyata yang meraba-raba Bu PC itu ya Kuat sendiri. Jadi menurut saya ini halusinasi. Itu versi dari mana Kuat sendiri yang meraba-raba? Di persidangan, katanya badannya dingin, berkeringat, setengah dalam pingsan. konteks memeriksa oleh badan. karena itu saya ulangin lagi rekan Febri ya, sesuai dengan pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2002, belum tentu korbannya itu perempuan. Ya, bisa jadi korbannya laki-laki. Nah, dalam teori kasus ini saya juga justru curiga, ya. Bu Putri itu sedang bermain playing victim, padahal sebenarnya dialah pelakunya. Saya tantang Demikian, terima Anda kasih. di forum ini untuk menjelaskan bukti yang terakhir Anda sampaikan, bahwa dugaan kekerasan seksual itu justru terjadi sebaliknya. Bukan hanya asumsi dan imajinasi saja. Anda punya bukti apa tentang Kok jadi saya yang disuruh beban pembuktian ya? Anda Kan Anda yang mendalilkan kekerasan seksual. Anda yang mengatakan, ini bantahan argumen dari premis Anda. Artinya Anda tidak punya bukti apapun Ada untuk buktinya. mendukung bahwa Klien Anda membunuh yang anak klien terjadi- kami, itu buktinya yang untuk terjadi menghilangkan adalah bukti-bukti. dugaan kekerasan seksual HP-nya diambil, dari Bu Putri pada ya, barang-barang bukti Joshua. dilenyapkan, Nah, ini salah satu contoh. melibatkan instrumen kekuasaan untuk Begini. melakukan obstruction of justice, itu Rekan- lebih dari bukti. Rekan Martin, Oh, enggak. saya Kenapa, bicara Febri? poin A, Boleh bergantian Anda bicaranya? bicara poin Z. Kalau kita sarjana hukum harus logik. Saya tanya. Apa yang Anda sampaikan apakah logik? Menuduh orang meninggal. Anda mengatakan bahwa Ingat loh pasal 77 pasal 1 KUHP tadi loh. mengatakan Ya. bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dari perempuan ke laki-laki. Iya, bisa, banyak Sekarang kasusnya. saya tanya, apa buktinya dalam konteks perkara ini? Kalau Anda tidak punya Buktinya, bukti, bilang tidak menghilangkan punya bukti. barang bukti, menghilangkan alat bukti, menggunakan instrumen kekuasaan untuk melakukan obstruction of justice, dan menghilangkan nyawa anak klien saya. Itu buktinya, itu bukti yang tak bisa itu hal yang terbantahkan. berbeda. Oh, itu hal yang Itu sama. kita bicara sebentar. soal pasal Andaikan Joshua masih 338 hidup dan saat ini, pasti dia akan 340. bisa menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. Oke, sebentar Nah, Bapak-Bapak. Demikian, terima kasih. Sebentar Bapak-Bapak ya, ini pertanyaan saya belum dijawab. Kalau memang ada dugaan kekerasan seksual, kenapa tidak dilakukan visum? Itu yang pertama, boleh dijawab dulu. Sebelum saya ke Nggak lapor sana, juga. sebelum Dan saya tidak ke lapor ke sana, polisi. saya ingin tunjukkan pada publik saat ini bahwa apa yang disampaikan oleh rekan Martin tadi tidak didukung oleh satu bukti pun. Itu yang pertama. Kita gantian bicara ya. Kalau mau pakai kacamata silakan pakai kacamata dulu. Yang kedua, dugaan kekerasan seksual yang kami sebut itu bukan terjadi di tanggal 4. Ada peristiwa di tanggal 4, ada. Ada peristiwa di tanggal 3, ada. Yang Bung Martin juga keliru ketika mengatakan misalnya peristiwa di tanggal 3 soal setrikaan itu sebenarnya bukan di tanggal 4, tapi di tanggal 3. Dan itu dilakukan di ruang tamu, bukan di kamar. Jadi banyak sekali informasi-informasi tidak benar yang tidak didukung oleh bukti. Gantian ya kita bicara. Nah, yang ketiga, dugaan kekerasan di tanggal 7, kami tentu punya tanggung jawab. Kami tidak mungkin hanya bicara asal-asalan misalnya, kami bilang, oh ini informasi intelijen. Misalnya kami bilang seperti itu ya. Saya tidak bilang Bung Martin ya, tapi Ini bilang memancing dipotong ini kuasa kalau begini. hukum yang lain. Gantian kita. Boleh nggak langsung ke pertanyaan saya, kenapa tidak lapor polisi dan kenapa tidak lakukan visum? Sebelum sampai ke Bisa sana, jawab ini. sebelum sampai ke sana Anggi, jadi di tanggal 7 itu memang kami punya buktinya. Apakah bukti itu akan diajukan di persidangan nanti? Pasti akan diajukan. Kenapa? Karena sebenarnya jaksa penuntut umum pegang semua bukti tersebut. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kita tahu persis dalam fase penanganan perkara ini ada satu fase memang yang harus kami akui yang disebut dengan ada fase skenario, ada fase ketika upaya penegakan hukum itu dihalang-halangi dan tidak berjalan. Nah, dalam proses kegelapan ini itu sebelum saya masuk ya, memang ada banyak hal yang secara ideal dalam bayangan publik atau dalam bayangan kita semua yang tidak terjadi. Termasuk soal pelaporan tersebut, termasuk soal visum. Meskipun ada penjelasan yang lain ya, kenapa tidak visum. Seorang korban kekerasan seksual
dia punya beban psikologis yang sangat berat. Oke. Orang-orang dari psikolog ataupun kriminolog pasti sangat memahami itu. Sebentar. Nah, Bu Putri itu tidak bisa menjelaskan ke publik terkait dengan peristiwa tersebut. Oke, sebentar titik Ia dulu, menjelaskan Bung Febri, pada sebentar. penyidik secara detail. Ya, Silakan, saya mau ke Mbak kembalikan. Monika. Mbak Monika, ini sudah disinggung bahwa korban kekerasan seksual itu punya beban. Mungkin ada rasa trauma dan lain-lain. Tapi kita sama-sama tahu nih, mengikuti persidangan juga kan Mbak Monika ketika disebutkan setelah diduga ada pelecehan seksual, Ibu Putri Chandrawati bahkan malah memanggil si pelaku, terduga pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan pengamatan Anda sebagai seorang kriminolog, lazim tidak hal itu terjadi atau memang bisa saja terjadi untuk seorang korban perkosaan atau korban kekerasan seksual? Kalau kita bicara terkait dengan viktimologi ya Mbak Anggi, ketika ada suatu kejahatan dalam hal ini ada kekerasan seksual, maka hubungan antara pelaku dan korban itu pasti broken. Karena apa? Kekerasan seksual apalagi posisi korbannya dalam hal ini adalah perempuan gitu ya, dengan weaknesses-nya, dengan minoritasnya, itu maka akan mengalami trauma, kemudian rasa takut yang sangat besar, apalagi kalau misalnya ini adalah kejadian pertama kali gitu ya, dan akan enggan untuk bertemu kembali dengan pelaku. Pada dasarnya seperti itu. Hasil penelitian banyak yang menunjukkan seperti itu. Nah, lalu fakta bahwa PC beberapa waktu setelah kejadian malah meminta dipanggilkan Joshua bertemu di kamar dan bertemu kurang lebih sampai 10 menit, Anda melihatnya seperti apa untuk ini? Ini makanya kita harus melihat bahwa victim precipitation-nya di mana sih gitu. Kalau tadi dibilang dengan bapak-bapak pengacara, harus dibuktikan siapa yang mengawali untuk jadi pelaku dan siapa yang mengawali akhirnya menjadi korban. Gitu Mbak. Jadi maksudnya begini, sebenarnya tidak lantas Bu PC sebagai seorang perempuan gitu ya, lantas menjadi korban itu adalah hal yang biasa gitu. Kemudian laki-laki untuk menjadi korban kekerasan seksual artinya tidak lazim dan segala macam. Itu harus dibuktikan secara ilmiah. Dari mana? Dari bukti-bukti misalnya nanti kalaupun ternyata si pelakunya sudah tidak ada gitu ya, istilahnya ya terduga pelaku kan almarhum gitu ya. Itu betul-betul harus dibuktikan lewat sistem peradilan pidana, penyidikannya seperti apa, persidangannya seperti apa, bukti-bukti yang benar-benar konkret yang harus bisa dihadirkan untuk membuktikan bahwa inilah fakta ilmiahnya gitu ya. Kalau dalam hal ini, dalam kasus ini kita lihat kalau visum sudah tidak mungkin dilakukan karena sudah waktunya sudah terlewat. Sudah lama. lewat ya lama. Dan laporan juga bahkan tidak dilakukan laporan ini. Lalu bagaimana untuk bisa mencari kebenaran adanya dugaan kekerasan seksual? Ya, sebenarnya dalam hal ini memang ini tugas nih teman-teman pengacara, teman-teman di kehakiman nanti gitu ya, dalam sistem peradilan pidananya yang berjalan itu betul-betul harus bekerja keras gitu ya Mbak ya. Kalau memang kasus ini mau dibawa ke gitu ya nilai-nilai hukum yang objektifnya gitu, dengan memberitahukan bahwa pada masyarakat bahwa sebenarnya yang seperti ini loh yang terjadi gitu ya, tidak membohongi publik gitu ya. Lantas publik akhirnya tidak memberikan kritikan yang negatif terhadap satu pihak, terhadap pelaku dan keluarga, terhadap korban dan keluarga, bahkan itu betul-betul harus dibuktikan. Caranya gimana? Ini Mbak, itu tugas dari teman-teman pengacara, tugas dari teman-teman sistem peradilan pidana yang tergabung di dalamnya. Artinya gini, kita nggak usah berbicara logis dan tidak logis sebenarnya, tapi bukti konkretnya. Oke, nah ini disebutkan tadi hasil penelitian dalam kriminologi tidak lazim tuh seorang korban memanggil korban kemudian mau bertemu lagi dengan pelaku. Pada umumnya tidak mau korban bertemu dengan pelaku kekerasan seksual. Sabar ya rekan Martin. Ini saya dulu, tadi kan Anda sudah, saya dulu. Jadi gini. Ini hostnya siapa sih? Anda atau Anggi? Sebentar, ini kita dikasih cover both side. Iya, saya bertanya dulu nih, saya. Bagaimana itu penjelasannya ketika korban disebutkan berdasarkan penelitian udah hubungannya udah rusak nih dengan pelaku, nggak mungkin lah manggil. Saya dulu ya. Direspon sebentar. Ada situasi yang sangat berat di sana. Kami juga membaca berkas ya. Ada situasi yang sangat berat ketika ini bukan hanya soal dugaan kekerasan seksual dalam kacamata pelecehan seksual saja, tapi ada ancaman-ancaman yang diberikan pada saat itu dari berkas perkara ya. Nanti tentu kita uji di dalam proses persidangan yang kemudian membuat, itu juga pertanyaan kami sebenarnya pada Bu Putri dan kami cek juga, yang kemudian membuat Bu Putri berpikir situasi malam ini sampai kembali nanti ke Jakarta itu betul-betul harus bisa terkontrol dan tenang. Kenapa? Karena ada suara ribut-ribut juga di bawah.
Bu Putri tidak melihat secara langsung tapi mendengar itu. Dan kalau kita lihat di berkas perkara, kalau rekan Martin membaca berkas perkara ya, kalau nggak baca mungkin nggak akan kelihatan. Kalau membaca berkas perkara, di sana akan kelihatan bahwa ada situasi yang memang harus dicegah pada saat itu agar tidak terjadi korban yang lebih banyak di sana. Tujuannya untuk menenangkan situasi ya, silakan. Jadi gini, Mbak Dwi ya, saya yakin kalau kasus ini yang korban adalah orang kuat, ya tidak akan ada nih peradilan sesat seperti ini, menggali-gali motif. Saya yakin, aku yakin saya. Kenapa? Karena memang anak klien kita ini orang miskin, orang dari kampung gitu ya. Jadi walaupun dia sudah mati, tetap harus dicari-cari kesalahannya supaya apa ya? Supaya seorang bekas jenderal ini ya merasa memiliki alasan pembenar dalam melakukan eksekusi. Kenapa saya bilang begitu? Rekan Febri ini nggak tahu sebelum dia ditunjuk ya, ada rekan advokat yang sangat senior. Tahu nggak kenapa nolak? Karena ditanya pada saat menjabarkan peristiwa itu, emang kamu kenapa sih peristiwanya? Saya diperkosa Pak. Ya udah, mana kalau gitu visum et repertumnya? Nggak dikasih. Ya sudah, karena rekan advokat ini yang sangat senior, ini sangat profesional, dia tidak mau terima perkara itu. Yang saya bingung rekan ini membela kliennya ya secara membabi buta seperti ini tanpa didasarkan bukti-bukti yang sahih. Lagi pula ini konstruksi surat dakwaan pembunuhan berencana, bukan Martin, laporan atas kekerasan seksual. Anda tendensius ketika mengatakan membela membabi buta. Anda tendensius sebagai sesama advokat. Jelas. Saya tadi menyebutkan ada 4 bukti terkait dugaan kekerasan seksual. 4 bukti sudah patah 3. Anda tidak menyebutkan sudah patah bukti terkait dengan tuduhan Anda. Sudah patah 3. Terkait dengan keterangan saksi, kalau Anda memang menyimak fakta persidangan, mungkin dengan cerdas Anda bisa melihat saksi Susi sebenarnya yang dipertanyakan hakim adalah ketika Susi mengatakan melihat Joshua menggendong Bu Putri. Kalau Anda baca eksepsi kami, kalau Anda menyimak eksepsi kami, justru di eksepsi tersebut kami sampaikan bahwa belum ada yang sampai menggendong. Waktu itu hanya ada upaya untuk menggendong. Di acara yang lain menggendong loh. Saya masih ingat. Silakan Anda cek, di eksepsi itu secara jelas kami bilang ada upaya karena Bu Putri menolak, maka itu tidak jadi. Kopi, besok lagi minum bir. Kemudian yang kedua, yang dipertanyakan oleh hakim adalah ketika Susi mengatakan dari atas, melihat kuat di bawah, itu memang tidak memungkinkan. Dan tidak ada fakta tersebut yang kami sampaikan dalam proses persidangan. Itu nggak mungkin, karena lihat kalau kuat melihat, kami sudah menguji kemarin dalam rumah Magelang liputan tersebut. Itu memang kelihatan dari depan di jam yang sama itu akan kelihatan orang yang duduk yang turun mindik-mindik atau mengendap-endap dari tangga tersebut. Pada saat itu Kuat tidak tahu apa yang terjadi di atas. Susi juga tidak tahu apa yang terjadi di kamar. Karena itulah proses verifikasi, makanya saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Monica. Alat ujinya adalah bukan klaim dan bukan hanya logika secara umum, tapi bukti. Kami punya 4 bukti tersebut. Itu nanti akan kita tunggu. Kami ajukan dalam proses persidangan. Jadi apa yang mau dibahas di sini? Kita tunggu buktinya kalau memang ada dugaan kekerasan seksual ya. Ada 340, bukan motif. Kita jeda dulu sejenak pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Saat lagi tetaplah di Dua Sisi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di Dua Sisi. Ini masih terkait dengan dugaan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang ya. Kami akan menghadirkan tayangan berikut ini, mungkin Anda bisa menyaksikan ini terkait dengan tadi yang kita ributkan ya, yang kita diskusikan ketika off air mengenai kelihatan atau enggak sih orang dari luar teras rumah jalan di tangga di rumah Sambo di Magelang ya. Bisa ditampilkan tayangannya? Dia di luar rumah, di teras rumah melihat sosok Joshua turun perlahan-lahan sambil melihat ke kiri dan ke kanan dari lantai 2 rumah ini yang aksesnya hanya diperbolehkan untuk keluarga. Untuk ajudan, asisten rumah tangga tidak diperbolehkan. Mungkin Anda bisa melihat di sana. Terlihat dengan jelas ya. Ada orang yang naik dan turun tangga. Pada keterangannya, Kuat Ma'ruf menyebutkan menjelang jam 7 malam di teras posisinya melihat orang yang turun dan mindik-mindik dari tangga. Kami berusaha untuk menghadirkan atau mengajak Anda untuk melihat bagaimana fakta
penyesuaian dengan keterangan dari para terdakwa yang tertuang dalam BAP yang juga sudah kita dengarkan di persidangan. Ini berhubung tadi kita ributkan ya, nggak kelihatan kok dari segala macam. Saya berusaha untuk di tengah untuk menghadirkan langsung yang saya lihat secara langsung ya saya hadirkan di gambar tadi. Jadi itulah penjelasannya ketika melihat itu. Nah itu kan tetap harus dibuktikan di persidangan fakta bahwa adanya dugaan pelecehan seksual dan lain-lain. Oke, masih ada yang ingin ditanggapi? Tidak harus buktikan tidak menjadi penting lagi motifnya. Nggak penting karena sudah di SP3 dan pada saat peristiwa tersebut tidak dilapor. Nah tadi mengingat mengenai tangga ya, tahu nggak tingginya Joshua semana? Tingginya Joshua itu tinggi di atas rata-rata. Sekarang kita lihat tadi ada 3 anak tangga. Nah pada saat dibilang mindik-mindik berarti minimal bukan sekali. Jadi saya mau tanya berapa langkah itu yang mindik-mindik? Apakah dilihat jelas memang mindik-mindik? Apakah dia memang cuma turun biasa? Ini jangan sampai ada penambahan-penambahan ataupun pengkondisi-pengkondisian untuk menguatkan dalil seseorang di sini. Oke. Di fakta persidangan tidak ada itu disampaikan oleh Susi dan ataupun sama Kuat pada saat bantah-membantah keterangan saksi. Kalau tidak di ada. persidangan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu kan baru 2 hari ya sesi pembuktian saksi-saksi. Kalau disampaikan Susi tidak menyampaikan itu, ya nggak mungkin Susi menyampaikan itu. Karena yang melihat itu bukan Susi. Yang melihat adalah Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf berada di luar, dia melihat. Karena ada keanehan, Kuat teriak. Apakah Kuat sudah diperiksa dalam persidangan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri? Belum diperiksa. Jadi kalau tadi dikatakan klaimnya itu tidak terbukti di persidangan, pertanyaannya persidangan yang mana? Kuat juga belum pernah diperiksa di persidangan Richard. Belum di persidangannya Kuat? Di persidangan Kuat posisinya terdakwa, itu konteksnya berbeda. Nanti kita akan lihat terdakwa ini kan juga diperiksa sebagai saksi di tempat yang lain. Jadi Bung Martin harus dipisahkan antara fakta yang ada di bawah dengan fakta yang ada di atas. Betul bahwa menurut saya ya, kalau dalam pembuktian kemarin, nggak mungkin memang Susi melihat yang dari atas, melihat situasi yang di bawah. Oke, sebentar kami tampilkan lagi ya kutipan pernyataan saksi. Sedikit. Jadi kan dibilang Kuat belum diperiksa. Tapi Kuat menanggapi keterangan saksi Susi. Dan ketika Susi dipanggil Kuat, kan Susi juga ada di situ. Kenapa Kuat tidak menjelaskan, benar nggak itu ada mendek-mendek itu di tangga? Nah itu yang pertama. Yang kedua, rekan ini dan kawan-kawan yang mendalilkan katanya melihat ada tangan. Dan itu menjadi circumstances evidence gitu ya. Nah faktanya kalau ada tangan dan Susi melihat, pastilah orang yang diduga pelaku kekerasan seksual itu yang anak klien kami ini berpapasan dengan Susi. Susi jawab apa di depan fakta persidangan? Nggak lihat Pak Hakim. Nah ini terkait dengan pernyataan Bung Martin. Kita tampilkan kutipan bagaimana persidangan Susi ya. Kita tampilkan beritanya terlebih dahulu. Ini persidangan Susi sebagai saksi. Ibu minta Kuat di sidang Kuat Ma'ruf. Untuk Riki sendiri? Saya nggak tahu. Kalau Kuat untuk nyupirin. Siap. Riki sendiri? Saya tidak tahu. Tidak tahu kan? Saudara tidak tahu? Tidak. Kan ada Joshua juga. Ya saya tidak tahu kenapa. Tidak tahu? Tidak. Nah, satu saja. Ini silahkan bicara ya. Untuk di Magelang sendiri ada tidak tindakan pelecehan itu terhadap Ibu PC? Kalau tidak ya tidak tahu ya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Berarti saudara tidak tahu apakah ada pelecehan atau tidak ya? Tidak tahu. Ya ini yang disebut Bung Martin bahwa mematahkan semua tuduhan pelecehan seksual ya karena pembantunya tidak tidak tahu atau bukan tidak ada katanya, tidak tahu yang menyebutnya. Makanya rekan saya ini tidak lagi menggadang-gadang bahwa ada ketidakcermatan ataupun tidak kejelasan ataupun tidak lengkap dalam surat dakwaan karena semuanya sudah patah. Ya. Jadi sarjana hukum yang baru belajar hukum pidana itu pasti memahami semua saksi. Sarjana hukum tidak yang belajar semua, hukum pidana juga tidak, tahu bagaimana membuat nota keberatan yang tidak benar. semua saksi itu mengetahui seluruh peristiwa. Apakah Susi mengetahui ada kekerasan seksual di kamar? Dia pasti tidak tahu. Apakah Kuat mengetahui ada dugaan kekerasan seksual di kamar? Dia pasti tidak tahu. Karena Kuat dan Susi tidak melihat peristiwa yang ada di kamar. Apa yang dilihat oleh Kuat? Yang dilihat oleh Kuat adalah ketika Joshua turun dari tangga dalam situasi yang menurut Kuat itu aneh. Kemudian Kuat teriak dan terjadi kejar-kejaran. Tangannya itu gimana satu. tangannya? Yang kedua, apa yang dilihat oleh Susi dalam konteks kami dari berkas yang kami pelajari, yang dilihat oleh Susi bukan peristiwa di dalam kamar, tapi peristiwa setelah dari dalam kamar itu ketika melihat Bu Putri
terjatuh, tergeletak dalam keadaan setengah pingsan. Sampai disampaikan bahwa kakinya dingin dan kemudian bajunya basah dan kemudian Susi membangunkan ibu. Itu peristiwa setelah yang dilihat Susi. Jadi kalau jaksa bertanya, itu bukan dalam persidangan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri ya. Kalau jaksa bertanya, apakah Anda mengetahui dugaan kekerasan seksual? Susi jujur, Susi bilang dia tidak mengetahui. Tapi apakah itu kemudian membantah? Ada 4 bukti tadi yang sebenarnya tidak terbantahkan dari persidangan-persidangan yang sudah dimulai. Bukti itu bisa dipaparkan di sini atau harus nunggu persidangan? Saya pikir kurang. Hanya halusinasi saja. Saya pikir bukti-bukti tersebut nanti akan dipaparkan di persidangan. Satu ya, saya ulangi lagi ya. Kalau imajinasi tadi sudah jelas, Anda tidak bisa menyebutkan satupun bukti ya. Nah, itu namanya saya mengalihkan beban pembuktian, itu namanya logical fallacy, nggak begitu. Ketika Anda menuduh, saya juga boleh melakukan antitesis. Nggak boleh. Bukti keterangan dari korban. Shifting itu burden of proof namanya alat bukti yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Yang kedua, bukti surat diakui oleh KUHAP, diakui oleh Undang-Undang 12 tahun 2022. Apa isinya? Ada nggak relevansinya dalam tuduhan kalian ini? Nggak ada. Itu kan laporan hanya omong kosong hasil saja itu. pemeriksaan forensik yang dilakukan terhadap nah, ini menarik para nih, forensik, saksi kasih saya dan kesempatan. juga saya kasih para kesempatan. Saya kasih kesempatan usai jeda. Udah, tahan dulu, nanti kita lanjutkan. Waktunya terbatas dari saya bagi-bagi. Forensik saya kasih kesempatan. Boleh nanti ditanggapi usai jeda. Saat lagi 2 Sisi kembali. Saya lanjutkan 2 Sisi, saya beri kesempatan untuk Bung Martin memberikan tanggapan ini terkait apa tadi, psikolog forensik ya. Iya. Apa yang mau disampaikan terkait dengan psikolog forensik? Nah, mengenai psikolog forensik ya, kita perlu ketahui yang namanya korban kekerasan seksual itu harusnya segera dilakukan pemeriksaan. Nah, yang saya mau tanya yang pertama, yang meriksa ini siapa? Ya, apakah yang meriksa yang sama pada saat tanggal 8 Juli yang laporannya sudah di SP3? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pemeriksaan ini dilakukan pada saat Putri Chandrawati sudah jadi tersangka, yang saya duga sedemikian rupa ya, ketika sudah jadi tersangka, dan pada saat Ferdi Sambo sudah menjadi tersangka dan dicek kadar psikisnya ataupun depresinya, saya menduga depresi dan psikisnya ini bukan karena kekerasan seksual, tapi karena menjadi tersangka, suaminya jadi tersangka, ya, dan suaminya dipecat. Kenapa saya bilang begitu? Gini Mbak Dwi Anggia, kasih saya kesempatan 1 menit. Saya nggak mau tanggal 9 Juli atau tanggal 10 Juli pasca pembunuhan itu, mereka makan-makan itu sama ajudan, ya. Lalu hari selanjutnya mengganti handphone, mencoba melakukan suap, walaupun belum dikasih uangnya ya. Lalu masih melakukan komunikasi segala macam. Pas dilapor, ya tanggal 18 Juli oleh kami, tiba-tiba katanya depresi. Ini waras atau gimana nih? Kok depresi bisa dalam keadaan-keadaan tertentu? Nah, itu juga relate sama dengan ciri-ciri pada saat keluar, pada saat Ferdi Sambo jadi tersangka, dia mengungkapkan siapa dia. Nah, korban kekerasan seksual itu tidak boleh begitu. Lalu yang kedua, pada saat rekonstruksi menggunakan baju modis lenggak-lenggok, lalu pada saat persidangan mencolek-colek tangannya Mas PBB begini sambil ketawa-tawa, itu bukan profil orang yang korban kekerasan seksual. Begitu loh rekan. Terima kasih. Sedikit ya Anggi. Silakan. Rekan Martin ini lawyer, tapi tadi dia terlihat seperti seorang psikolog yang jelas tidak punya kompetensi untuk menyebutkan aspek kejiwaan seseorang. Itu tahan satu. Dulu ya. Yang kedua, tadi ditanya apakah psikolog yang sama? Kalau dari berkas yang kami dapatkan, permintaan assessment atau pemeriksaan psikologi forensik ini bukan penasihat hukum yang meminta, tapi penyidik Mabes Polri yang meminta kepada Apsifor. Mereka lah yang punya legitimasi untuk melakukan proses otopsi psikologi namanya. Kalau di medis mungkin ada istilah otopsi secara fisik ke tubuh misalnya, ini otopsi psikologi. Mereka punya metode, mereka punya kompetensi yang tidak pantas untuk dijudgment oleh seorang lawyer. Makanya kami melihat fakta-fakta tersebut dan kemudian memverifikasinya pada saksi-saksi yang muncul dalam fakta-fakta itu di proses persidangan. Nanti pada saatnya ada alat bukti surat yang akan diajukan. Nanti pada saatnya psikolog yang melakukan assessment tersebut dihadirkan dalam proses persidangan sebagai ahli. Itu alat bukti. Ada 5 alat bukti di KUHAP. Boleh ditanggapi Bung Martin. Tadi disampaikan bahwa apa tadi rekan? Kompetensi ya. Bukan sebagai rekan ini sama Arman Hanis mengirimkan surat menuduh
klien kita katanya berkepribadian ganda. Anda ini juga penasihat hukum loh, bukan psikolog, bukan jangan-jangan ahli nujum ini. Nah makanya oleh karena itu kita harus konsisten rekan kalau mengatakan sesuatu. Jangan pada saat terdesak kita mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Di satu sisi lain ketika kita dalam persidangan kita menggunakan hal-hal yang tidak pantas gitu loh. Saya jelaskan di luar sedikit kompetensi ya. Anda untuk Saya mengatakan jelaskan apakah sedikit anak ya. klien saya itu berkepribadian ganda atau bukan. Saya jelaskan sedikit ya. Memang kemarin itu ada miss ya. ini miss sekarang nih. Seolah-olah saya bicara dengan frase tersebut. Tapi saya tidak pernah bicara tentang frase tersebut. Itu silahkan dicek rekaman-rekaman yang ada, hasil wawancara saya dengan teman-teman media. Nah terkait dengan surat yang disampaikan sebenarnya ada beberapa poin. Concern kami adalah prinsip penerapan azas keberimbangan. Jadi kedua belah pihak itu perlu diberikan kesempatan yang sama. Setuju. Dan di persidangan awalnya kami melihat kesempatan yang sama itu tidak diberikan. Padahal kami ingin menggali sesuatu yang ada di dalam berkas. Dan itu yang masih akan melewati proses panjang. Tapi tuduhan itu serius rekan, mengatakan anak klien saya berkepribadian ganda. Dan di sini yang harus dicek itu Ferdy Sambo. Kenapa dia merekrut orang yang diduga melakukan kepribadian ganda dan membiarkan istrinya dikelilingi oleh laki-laki. Itu Ferdy Sambo harus dicek sama Putri. Waras gak dia? Oke, baik. Terakhir, Bapak-bapak cukup. Ini kesempatan kasih terakhir saya penutup Mbak ya, Monik. Tidak ada waktu penutup untuk Mbak Monik, biar netral saya. 30 detik, kasih saya waktu penutup. Terkait dengan tadi, korban nggak mungkin bertemu lagi dengan tersangka. Tadi secara psikologis itu gimana ininya, penjelasannya? Langsung aja. Iya, jadi pada dasarnya kalau kita ngomongin, kita sebenarnya harus melihat kasus ini nggak boleh ngelihat potongan-potongan ya Mbak ya. Nah, tadi disampaikan masih sempat makan-makan pesta-pesta di tanggal 9. Iya. Kalau kita bicara logis itu nggak masuk akal banget gitu sebenarnya. Tapi tadi ya, apakah mungkin ada tadi dibilang oleh Mas Febri, ada konteks tertentu, ada kondisi tertentu di mana akhirnya pelaku dan korban itu harus bertemu. Apa konteks tertentunya itu? Apakah ada tekanan? Kenapa sih orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mau melapor? Rasa takut misalnya, atau dia takut nanti family-nya jadi broken misalnya, atau dia takut kepada pelaku misalnya, atau dia merasa bahwa ini harus ditutupi nih dengan nama baik, nama besar suami misalnya. Kalau dibilang rasa takut, yang saya tahu pembicaranya itu menyebutkan kalau ya udah kamu resign saja gitu. Apakah orang takut bisa ngomong begitu? Gak bisa. Ya, tidak akan bisa seperti itu. Nah, jadi makanya harus dilihat. Memang banyak keanehan-keanehan, tapi kita tidak boleh. Kita boleh menyampaikan asumsi, kita boleh menyampaikan pendapat, tapi di persidangan bukti-bukti konkret itu yang harus dihadirkan. Kuncinya itu ya, bukti-bukti konkret. Mengatakan bahwa ketika kalah dalam perdebatan, ya pecundang menggunakan fitnah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Ini saya menghadirkan kedua belah pihak. Kita hadirkan seberimbang mungkin perbincangan malam hari ini dari tengahnya dengan Mbak Monika ya. Saya Dwi Anggi harus mengakhiri dua sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan dan kita akan mengikuti terus perkembangan kasus ini kemana akan berakhir. Selamat malam dan sampai jumpa.